Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Sala Dwinanda, Fikri Almadani, dan Clara Dita Angelika akan menjelaskan mengenai pengertian dan macam-macam toharoh. Pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tak berwujud. Sedangkan toharoh secara istilah artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran yang menyebabkan tidak sahnya ibadah. Toharoh merupakan suatu kegiatan membersihkan diri dari segala kotoran. Tidak hanya sekadar membersihkan, tetapi juga bebas dari benda-benda najis. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Ia mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Bersih baik dari kotoran jasmani maupun kotoran rohani." Macam-macam toharoh. Toharoh dibedakan menjadi dua. Yang pertama, toharoh maknawiyah atau toharoh kalbu, yakni mensucikan hati dari segala dosa dan maksiat baik itu syirik, dengki, sombong, ujub, ria dan dendam, serta segala sesuatu yang mengotorinya. Cara menghilangkannya dengan bertauhid dan beramal soleh. Dengan harapan bisa bertaubat, berjanji tidak mengulangi lagi, dan memperbanyak ibadah seperti berzikir, baca Quran, dan sholat malam atau tahajud. Yang kedua, toharoh nisiyah. Toharoh nisiyah atau toharoh badan adalah bersuci yang dilakukan dengan menghilangkan hadas dan najis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan toharoh ini dengan wudhu dan mandi wajib. Penghilang najis dan kotoran tidak hanya yang ada pada fisik, tetapi juga yang melekat seperti pakaian hingga tempat ibadah. Toharoh nisiyah dibedakan menjadi dua. Yang pertama toharoh hukmiyah atau bersuci dari hadas, dan yang kedua toharoh hakikiyah, yaitu bersuci dari najis. Perkenalkan, saya Fikri Almadani. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari hadas dan najis. Apa sih yang dimaksud dengan hadas dan najis? Hadas adalah sebuah keadaan tidak suci bagi seseorang yang mengharuskannya untuk bersuci, sehingga dapat melaksanakan ibadah tertentu. Hadas ini dibagi menjadi dua. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang ada pada anggota wudhu. Hadas ini disebabkan oleh buang air kecil, buang air besar, buang angin, dan lain-lain. Hadas kecil ini disucikan dengan cara berwudhu atau bertayamum jika tidak mendapatkan air. Sementara hadas besar adalah hadas yang ada pada seluruh tubuh. Penyebabnya adalah berhubungan seksual, haid, nifas, dan sebagainya. Hadas besar dapat disucikan dengan cara mandi wajib. Baik, berikutnya pengertian dari najis.
Najis adalah suatu kotoran yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Najis ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu najis mukhafafah. Najis ini tergolong najis ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Cara menyucikannya dengan memercikkan air di atas najis tersebut. Yang kedua najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini merupakan najis sedang. Contohnya air kencing, tinja, nanah, darah, kotoran binatang dan bangkai. Untuk cara mensucikannya, cukup dibasuh dengan air bersih pada tempat yang terkena najis. Najis mutawasitoh ini terbagi menjadi 2. Najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang nyata atau masih kelihatan zat, warna, rasa, dan baunya. Contohnya itu kotoran, darah, dan bangkai. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya, tetapi bau, rasa, dan zatnya tidak nyata atau tidak kelihatan. Contohnya bekas air seni yang sudah mengering, sehingga tidak bisa dilihat, tidak berbau, dan tidak bisa dirasa. Yang ketiga, najis mughaladoh. Najis mughaladoh merupakan najis yang berat. Misalnya, terkena jilatan air liur anjing dan khinzir atau babi. Cara mensucikannya dengan dibasuh air suci sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Apabila seseorang terdapat najis yang menempel pada badan, pakaian, ataupun tempatnya, maka ibadahnya dianggap tidak sah. Maka dari itu, hendaklah disucikan terlebih dahulu. Najis berbeda dengan hadas. Najis kadang ditemukan pada badan, pakaian, dan tempat. Sedangkan hadas terkhusus kita temukan pada badan saja. Perkenalkan, nama saya Clara Dita Angelika. Kali ini saya akan menjelaskan benda-benda yang digunakan untuk bersuci. Yang pertama, air. Air dapat digunakan untuk mandi, wudhu, dan membersihkan benda yang terkena najis. Macam-macam air sebagai berikut. Air mutlak, yaitu air suci lagi menyucikan. Misalnya, air hujan, air embun, air laut, air salju, air es, air sumur, dan air dari mata air. Air mustakmal, yaitu air suci, tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci karena sudah berubah sifatnya dan karena bercampur dengan benda lain, misalnya sirup, kopi, dan teh. Air mutanajis, yaitu air najis. Mutanajis terbagi menjadi 2 kategori, yaitu air yang kurang dari 2 kulah dan kemasukan najis. Hukumnya air najis. Air yang lebih dari 2 kulah yang kemasukan najis dan berubah sifatnya, dihukumkan sebagai air najis. Air yang makruh dipakai untuk bersuci. Air yang hukumnya makruh bila digunakan untuk bersuci adalah air yang dijemur matahari, air yang dipanaskan dengan api. Yang kedua, debu. Debu boleh digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudhu, juga untuk menyucikan benda yang terkena jilatan atau air liur anjing. Yang ketiga, batu atau benda keras, kecuali tulang. Benda ini dapat digunakan untuk melakukan istinja setelah buang air besar atau kecil. Yang keempat, tisu atau daun. Tisu atau daun boleh digunakan untuk istinja setelah buang air besar atau kecil. Jadi, kesimpulannya adalah toharoh merupakan suatu kegiatan membersihkan diri dari segala kotoran, baik dari kotoran jasmani maupun rohani. Toharoh dibagi menjadi 2, yaitu toharoh maknawiyah dan toharoh nisyah. Dari penjelasan yang telah disampaikan, ada beberapa hal yang menjadi tujuan disyariatkannya toharoh. Di antaranya, yang pertama, guna menyucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis. Yang kedua, sebagai syarat sahnya sholat dan ibadah seorang hamba. Selain itu, toharoh juga membantu seseorang hamba untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Sekian dari kelompok kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.